Sah, Theo Hernandez bek sayap termahal Serie A. Theo Hernandez telah dikenal sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia, menggabungkan kekuatan di kedua fase permainan. Di Serie A, prestasinya melampaui rivalnya di Inter Milan, Federico Di Marco, membuatnya menjadi bek sayap paling berharga. Kedatangan Hernandez ke AC Milan dari Real Madrid pada tahun 2019 membuktikan sebagai langkah yang sangat sukses. Dalam 204 pertandingan yang dimainkan sejak saat itu, ia telah mencetak 28 gol dan 38 assist. Sementara juga meningkatkan kualitas permainan bertahannya secara signifikan dalam 2 musim terakhir. Menurut data dari Transfermarkt, Theo Hernandez melampaui posisi puncak sebagai fullback paling mahal di Serie A dengan bandrol mencapai 60 juta euro. Diikuti oleh Di Marco dari Inter Milan dengan bandrol 50 juta euro. Milan juga memiliki pemain lain yang masuk dalam daftar 10 besar, yaitu Davide Calabria yang memiliki bandrol 15 juta euro. Meskipun kontrak Theo Hernandez dengan AC Milan baru akan berakhir pada 2026, pembicaraan perpanjangan kontrak sudah mulai dilakukan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, klub manapun yang berminat pada pemain asal Prancis itu mungkin harus memecahkan rekor transfer untuk bek kiri tersebut demi meyakinkan Rossoneri melepasnya. Tidak hanya itu, Theo juga diketahui sangat bahagia di klubnya saat ini dan ada optimisme besar untuk perpanjangan kontraknya. Bahkan spekulasi tentang dia menjadi kapten tim juga mulai muncul. Dengan performa dan kontribusinya yang konsisten, Theo Hernandez terus membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di dunia dan AC Milan berharap dapat mempertahankannya untuk waktu yang lebih lama lagi. Jika tak diperpanjang kontrak oleh AC Milan, Oliver Giroud merapat ke MLS. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Oliver Giroud, penyerang veteran AC Milan, mungkin akan mengakhiri masa baktinya di klub Serie A tersebut untuk mengejar peluang di MLS. Menurut laporan dari ESPN, Giroud tertarik untuk bermain di Amerika Serikat jika Milan tidak memperpanjang kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini. Meskipun Giroud telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Rossoneri, termasuk membantu klub meraih gelar Serie A pada tahun 2022, serta mencatatkan 12 gol dalam 25 pertandingan Liga musim ini. Namun pemain berusia 37 tahun tersebut mungkin akan melihat MLS sebagai destinasi berikutnya. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Giroud sebenarnya lebih memilih untuk bertahan di AC Milan setidaknya 1 musim lagi untuk terus berkompetisi di level tertinggi. Namun ia juga tertarik untuk mencoba peruntungannya di MLS jika klub tidak menawarkan kontrak baru. Motivasi Giroud untuk berpindah ke MLS sebagian didorong oleh kepindahan mantan rekan setimnya, Hugo Lloris, yang baru-baru ini bergabung dengan LAFC pada bulan Desember. Sebelumnya Giroud telah secara terbuka membicarakan minatnya untuk bermain di Amerika Serikat. Pada bulan Januari, ia menyatakan, "Di akhir musim akan lebih banyak peluang terbuka dan saya akan mengambil keputusan sebagai pesepak bola dan sebagai pria berkeluarga." Potensi pindah ke MLS tidak hanya tentang kesempatan bermain, tetapi juga membuka dimensi baru bagi Giroud. Ia tidak menyembunyikan aspirasinya untuk menjadi direktur di masa depan. Dan Amerika Serikat mungkin menjadi tempat yang tepat bagi pengembangan karirnya setelah pensiun dari lapangan hijau. Kemenangan AC Milan atas Verona diliputi ketakutan cedera Kalulu dan Mike Migno. AC Milan berhasil mencetak 3 gol dan memenangkan pertandingan melawan Hellas Verona malam ini. Namun kemenangan tersebut tidak datang tanpa kekhawatiran. Pertandingan dimulai dengan pergantian Pierre Kalulu yang tidak terduga oleh Matteo Gabbia. Di babak pertama, awalnya asumsi muncul bahwa pergantian tersebut disebabkan oleh fakta bahwa Kalulu belum bermain lebih dari 45 menit sejak cedera tendon yang dialaminya 4 bulan lalu. Namun menurut laporan dari DAJN, ternyata Kalulu mengalami cedera lutut ringan selama babak pertama. Informasi dari DAJN melalui Milan News
juga mengungkapkan bahwa cedera Kalulu menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan pertandingan, yang memaksa Gabia masuk menggantikannya. Meskipun cedera Kalulu dianggap ringan, para penggemar harus menunggu informasi lebih lanjut tentang kondisinya dalam beberapa jam mendatang. AC Milan juga menghadapi momen genting menjelang akhir pertandingan saat kipernya Mike Migno hampir mengalami cedera serius saat melakukan penyelamatan. Mike Migno tampaknya telah memulihkan sendiri masalah pangkal pahanya dan dia tetap bertahan di lapangan karena semua pemain pengganti sudah digunakan. Kedua insiden cedera ini meninggalkan sejumlah kekhawatiran bagi AC Milan. Masih belum pasti apakah Mike Migno akan siap untuk menjadi starter dalam pertandingan selanjutnya, mengingat cedera lutut yang dialaminya pada Jumat lalu. Para penggemar juga menantikan informasi lebih lanjut tentang kondisi Kalulu yang telah mengalami cedera lutut ringan. Cetak gol perdana di Serie A, begini komentar Samuel Chukwueze. AC Milan berhasil meraih kemenangan penting atas Hellas Verona, dan Samuel Chukwueze menjadi salah satu bintang utama setelah mencetak gol pertamanya di Serie A. Setelah pertandingan, Chukwueze menyampaikan perasaannya kepada DAJN seperti dilaporkan oleh Milan News. Pada menit ke-73, Chukwueze masuk sebagai pengganti Noah Okafor dan tanpa menunggu lama, ia mencetak gol spektakuler melalui tendangan voli yang luar biasa dengan peringkat 7-10 dalam penilaian pemain kami. Chukwueze sangat senang dengan kontribusinya. Saya sangat senang, saya sudah lama menantikan momen ini. Bulan-bulan pertama ini tidaklah mudah, namun saya terus bekerja keras. Sangat penting untuk menang, tapi saya juga ingin terus mencetak gol untuk membantu tim saya. Mereka mengontrak saya untuk mencetak gol. Saya percaya pada manajer dan rencananya untuk saya. Saya hanya harus tetap fokus dan melanjutkan kerja keras. Ketika ditanya tentang pengalaman musim ini, Chukwueze mengakui tantangan yang dihadapinya. Itu tidak mudah. Mereka yang bermain di posisi saya bermain sangat baik dan mencetak banyak gol. Tentu saja, pelatih tidak bisa menempatkan pemain-pemain tersebut di bangku cadangan. Saya terus bekerja keras dan tidak masalah jika saya bermain sedikit. Gol hari ini sangat penting untuk kepercayaan diri saya. Saya harus terus fokus pada masa depan. Chukwueze juga menyampaikan terima kasih kepada para penggemar dan berharap dapat terus memberikan kontribusi yang positif. Terima kasih, saya berharap dapat terus mencetak gol untuk Anda, tutupnya. Sebelum jeda internasional, Chukwueze telah dipanggil ke tim nasional Nigeria untuk 2 pertandingan persahabatan. Diharapkan dia akan melanjutkan performa impresifnya dan menunjukkan kualitasnya yang sejati setelah jeda internasional bersama AC Milan.